Nah, bilangan prima itu ya intinya dia bilangan bulat lebih dari satu yang pembagi positifnya hanya satu dan dia sendiri. Dan kalau kita punya bilangan bulat positif selain satu, terus juga bukan prima, kita sebut dia opposite. Nah, untuk prima sendiri akan banyak kita gunakan nanti ketika kita berbicara tentang partisi. Dan kita sudah juga tahu kalau banyaknya bilangan prima itu ada tak hingga. Ini sederhana untuk pembuktiannya. Jadi dengan pengandaian bisa. Dan kita juga sudah tahu ketika kita punya dua bilangan A dan B dengan syarat seperti ini. Nah, kemunculan dari Q dan R ini adalah tunggal. Jadi kita bisa membagi A dengan B dan kita punya sisa R di sini. Nah, untuk keterbagian sendiri sangat erat kaitannya dengan kongruensi. Jadi kalau kita punya dua bilangan bulat AB dan N di Z plus atau bilangan bulat positif, nah bilangan A itu dikatakan kongruen dengan B mod N jika N itu membagi habis A dikurang B. Atau kalau kita menggunakan teorema pembagian tadi, kita bisa lihat bahwa sisa ketika A itu dibagi N dan sisa ketika B dibagi N itu akan sama. Dan selanjutnya ditulis A kongruen B mod N. Nah, N sendiri disebut dengan modulus dan kita bisa lihat A dengan sisanya ketika kita membagi A dengan B. Jadi A itu pasti kongruen dengan R mod B. Ya. Nah, dari sini sebenarnya ada banyak permasalahan yang menarik dari keterbagian di sini. Nah, salah satunya adalah bagaimana kalau kita menghubungkan banyaknya bilangan prima tadi dengan kongruensi. Jadi contohnya kalau misalkan kita cek yang bilangan prima kongruen 2 mod 4, itu kan hanya satu, yaitu 2 sendiri. Karena tidak ada bilangan prima lain yang genap. Nah, kita juga tidak punya bilangan prima yang kongruen dengan 0 mod 4. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau bilangan prima yang kongruen dengan 1 mod 4 dan 3? Ya kan? Padahal kita tahu banyaknya semuanya ada 3, berarti minimal salah satu dari mereka itu juga tak hingga. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang salah satunya mendasari keingintahuan manusia untuk melakukan penelitian. Terus bagaimana kalau misalkan 4 di sini diganti dengan bilangan prima gitu. Terus apa yang terjadi itu kan juga menarik untuk dikaji. Jadi contohnya kalau misalkan ini diganti dengan 7. Nah, mana banyaknya bilangan prima kongruen dengan I mod 7 itu yang tak hingga. Itu kan juga menarik untuk dikaji. Jadi ada banyak hal yang di teori bilangan itu sebenarnya yang ya bisa kita lakukan, ya kan? Atau mungkin pertanyaan lain seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan prima ganjil yang tidak sama dengan 5, kita pasti bisa mendapatkan bilangan bulat N yang digitnya semuanya 1, sedemikian hingga P itu membagi habis N. Contohnya kalau misalkan kita punya P sama dengan 3, bisa diambil N-nya ini 111 kan. Berarti kita punya 3 membagi habis 111 kan. Nah, kalau misalkan P-nya 7, nilainya berapa? Dan bisakah diperumum? Jadi masalah-masalah seperti ini sebenarnya bisa juga jadi motivasi untuk melakukan penelitian. Nah, contoh lain penelitian ya yang sederhana untuk dipahami itu salah satunya adalah twin prime conjecture. Sampai sekarang setahu saya masih belum ada yang bisa menunjukkan. Itu kan juga sebenarnya dari kasus yang sederhana. Jadi kita punya bilangan prima yang berurutan. Jadi berurutan di sini maksudnya selisihnya 2. Jadi contohnya 3 dan 5 itu satu pasang, terus 5 dan 7 satu pasang, 11 13 itu satu pasang, 7 19 satu pasang. Nah, ternyata banyaknya pasangan itu ada tak hingga. Itu konjekturnya, bunyi konjekturnya. Dan sampai sekarang ya belum ada yang bisa menunjukkan. Dan sejauh yang saya tahu, progres terakhir itu ada yang bisa menunjukkan banyaknya pasangan tersebut tak hingga, tetapi dengan syarat ini gapnya sekitar 200-an. Jadi masih cukup jauh dari angka 2 kan. Karena kita inginnya kan gapnya 2 tadi. Jadi hal-hal yang seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini sebenarnya banyak sekali, terutama di bidang teori bilangan dan kita bisa kalau misalkan kita bisa menyelesaikannya itu juga salah satunya berhubungan dengan penelitian.
Sekarang kita masuk ke tentang partisi. Jadi partisi bilangan bulat. Nah, apa itu partisi? Nah, partisi intinya adalah barisan berhingga dan tak naik sehingga dia jumlahnya akan sama dengan N. Nah, dia akan disebut dengan partisi dari N. Nah, kenapa kita perlu syarat tak naik di sini? Karena kita ingin untuk pemilihan T1 sampai TR ini tidak bergantung dengan urutan. Jadi bisa dilihat ya, tidak ada urutan di situ. Dan TI ini dikatakan penyusun atau penjumlah, dan itu menyatakan banyaknya partisi dari N. Jadi untuk lebih jelasnya saya berikan contoh di sini. 1, ini kan bisa kita nyatakan dalam 1 saja. Jadi banyak partisi dari 1 ya hanya 1. Jadi kita peroleh P1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya 2. 2 dapat dinyatakan dalam 2 sendiri dan 1 tambah 1. Jadi ada 2 di sini, jadi kita punya P2 sama dengan 2. Terus 3 dapat dinyatakan dalam 3 sama dengan 2 tambah 1 atau 1 tambah 1 tambah 1. Nah, kita punya 3 partisi di sini, berarti kita punya P3 sama dengan 3. Nah, 4 kita bisa nyatakan dalam 5 bentuk ini dan bisa kita cek satu-satu. Semuanya jumlahnya itu 5 kan di sini. Nah, kita punya P4 sama dengan 5 dan bisa kita lanjutkan lagi P5 sama dengan 7. Terus P6 itu akan sama dengan 11. Nah, pertanyaan 7 itu berapa ya? Kalau bayangkan seperti ini, kalau misalkan mau kita list semuanya, itu kan terlalu sulit kan dan terlalu banyak. Dan bisa dilihat di sini, ini membentuk pola tertentu. Semoga cukup familiar ya. Tapi ternyata ini bukan pola bilangan prima di sini. Ya, meskipun terlihat awal-awalnya seperti pola bilangan prima kan di sini 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ternyata P7 itu sama dengan ada seorang peneliti McMahon. Ini beliau benar-benar menghitung banyaknya partisi dan waktu itu belum ada komputer ya. Kalau sekarang ada komputer kan tinggal masukkan ke program komputer. Jadi bisa dibayangkan ya, zaman dahulu menghitung banyaknya partisi dari 1 sampai 200 dan bisa dilihat di digitnya banyak sekali ya. Dan ya dihitung manual, tetapi manualnya tidak dengan cara tadi otomatis karena kan wah, bisa mabuk juga kalau terlalu banyak seperti ini ya. Bahkan kalau melist sampai 1000-an partisi pun juga sudah terlalu besar. Jadi intinya dia menggunakan relasi rekurensi di sini dan reviewer dari paper ini itu baru mengecek sampai 158. Semoga terlihat ya di sini ya. N sama dengan 158. Jadi bisa dibayangkan di zaman dulu sulitnya untuk menghitung dari ini banyaknya partisi dari N. Dan ini effortnya luar biasa. Dari P1 sampai P200. Nah, pertanyaannya kan sekarang berarti bagaimana cara mendapatkan PN. Sebelum kita membahas tentang itu, nah, saya akan membahas terlebih dahulu mungkin kasus sederhananya. Ya kan? Jadi ini bisa dikatakan ya intro terlebih dahulu sebelum kita masuk ke fungsi pembangkitnya. Ini ada pertanyaan dan pertanyaan ini saya ambil dari soal kombinatorika ONMIPA tingkat wilayah tahun lalu. Dia ada toko menjual 4 macam permen, ada mangga, jeruk, durian, kopi, dan pegawai tokonya ingin memilih sampel yang isinya maksimal 3 mangga, 3 jeruk, 2 durian, dan 2 kopi. Nah, berapa banyak memilih sampel yang isinya 5 permen. Nah, ternyata banyaknya cara di sini akan sama dengan mencari koefisien dari Q pangkat 5 dari perkalian ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita punya di sini maksimal 3 mangga. Berarti dia akan berrelasi dengan ini 1 plus Q square plus Q pangkat 3. Terus yang 3 jeruk juga di sini, maka dari itu di sini pangkat 2. Terus 2 durian berrelasi dengan ini dan 2 kopi juga berrelasi dengan ini. Dan kita peroleh masing-masing cara memilih sampel ini akan berkorelasi dengan
masing-masing cara mengalihkan di sini. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya 2 jeruk, 1 durian, 2 kopi. Berarti kan itu diambil dari 2 di sini 1, terus 2 durian ini 2 ini 1, dan ini 1. Jadi kita dapat mencarinya dengan mencari koefisien Q pangkat 5 dari ini. Nah, bagaimana dengan kasus PN tadi? Karena di sini kan kita bisa melihat cara memilih sampelnya, kita tidak melihat urutannya. Mau jeruk dulu yang diambil atau durian dulu diambil, terserah kan. Atau mangga dulu yang diambil, tidak ada hubungannya dengan sampel yang. Jadi ya untuk mendapatkan PN, kita bisa melihat dari ya pangkat dari Q pangkat N dari perkalian ini. Jadi penjumlah yang 1 itu nanti akan muncul dari part ini, terus yang 2 ini muncul dari ini, yang 3 muncul dari ini. Jadi nanti kalau misalkan satunya muncul 2 kali ya berarti dari perkalian Q kuadrat di sini. Kalau 2-nya muncul sekali berarti 2-nya dari ini, 3-nya dari sini, dan seterusnya. Selanjutnya ini kan bisa kita nyatakan dalam 1/1 dikurang Q. Terus yang ini terusnya, dan kita bisa notasikan ulang menjadi produk yang seperti ini. Ya, sederhana. Nah, untuk contohnya kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan kita punya partisi ini 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 1, berarti kan 3-nya di sini muncul dari Q pangkat 3 ini. Terus 2-nya, nah karena 2 muncul dari part yang sebelah sini, dan 2 kali berarti ya dapat dari Q pangkat 4 ini. Dan satunya yang muncul dari sini. Jadi kita bisa lihat masing-masing partisi akan berkorelasi dengan tunggal perkaliannya di sini. Jadi pembangkitnya akan jadi bentuk ini, produk ini. Tadi sudah kita bahas tentang relasi rekurensinya yang digunakan oleh McMahon tadi. Nah, itu dari mana? Ya, dari teorema bilangan segi 5 Euler di sini. Euler pentagonal number theorem ini. Jadi kita punya produknya ini persis dengan penyebut dari pembangkit tadi ya, partisi tadi. Nah, karena dia sepernya, berarti kan kalau kita kalikan dengan ini, berarti kan kita peroleh, ya ini kalau dikali akan sama dengan 1. Nah, dengan menyamakan koefisien Q pangkat N di kedua ruas, kita peroleh relasi rekurensinya seperti ini. Jadi kita bisa menghitung banyaknya partisi dari N itu dari banyaknya partisi yang ya sebelum N. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menambahkan syarat pada partisi tersebut? Jadi saya berikan contoh adalah partisi dengan penjumlah ganjil. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan partisinya, masing-masing penjumlahnya di sini semuanya ganjil. Jadi perbedaannya dengan partisi yang awal tadi, kalau misalkan 2, tadi kan kita punya 2 dan 1 tambah 1. Tapi di sini 2-nya tidak dimasukkan karena syaratnya ya ini penjumlah ganjil. Jadi kita hanya punya 1 tambah 1, nah, kita notasikan dengan PON untuk banyaknya partisi dengan penjumlah ganjil dari N, berarti kita peroleh PO2 ini akan sama dengan 1. Dan kita bisa cari untuk yang selanjutnya. Nah, selain ini saya berikan contoh lain untuk partisi dengan syarat tambahan, yaitu partisi dengan penjumlah berbeda. Jadi bisa dilihat ya di sini penjumlahnya. Ini tidak ada yang sama tambah 1, tidak ada yang terulang. Ini 7 sama dengan 6 tambah 1 dan seterusnya. Nah, dari sini apakah ada yang bisa melihat hubungannya antara dua partisi ini? Jadi bisa kita lihat ya di sini ya. Ini kan 1 2 3 7 kita dapat ini 1 1 2 5. Ini 1 2 3 7 1 1 2 5. Jadi persis. Jadi banyaknya partisi dari N dengan penjumlah ganjil ternyata dari contoh ini akan sama dengan partisi dengan penjumlah berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuktikannya? Salah satunya bisa dengan ya pemetaan bijeksi kan. Kita himpun semua partisi dengan penjumlah ganjil. Jadi kita himpun, terus yang penjumlah berbeda juga dihimpun. Nah, kita buat pemetaan bijektif dari himpunan yang pertama tadi dan himpunan kedua. Nah, salah satu cara membuat pemetaannya, jadi
Misalkan contoh ya untuk yang partisi dari 7. Jadi misalkan ini 7, ini saya kawankan dengan 7. Terus 5 tambah 1 tambah 1 saya kawankan dengan 5 tambah 2. 3 tambah 1, 3 tambah 3 tambah 1, itu dikawankan dengan 6 tambah 1. Terus ini 3 tambah 1 tambah 1, saya kawankan dengan 3 tambah 4 atau 4 tambah 3 sama saja. Dan 1 semua ini saya kawankan dengan 4 tambah 2 tambah 1. Jadi bisa dilihat di situ kita mendapatkan pemetaan bijeksi. Jadi aturannya ya intinya kalau misalkan kita inginnya kan di sini yang bawah kan penjumlahnya berbeda. Berarti yang di atas kalau misalkan kita punya penjumlahnya sama, jumlahkan saja dua itu. Terus jumlahkan terus ya kita peroleh semuanya penjumlahnya akan berbeda. Itu cara pertama dengan pemetaan bijektif. Jadi kita buat pemetaan bijektifnya. Nah, cara kedua kita juga bisa melihat dari fungsi pembangkitnya. Jadi sudah kita bahas tadi untuk yang fungsi pembangkit partisi, kita punya seper produk ini dan ini mengenerate semuanya ya, tidak hanya yang ganjil. Karena kita di sini ingin yang ganjil, berarti kan ini pangkatnya hanya diambil yang ganjil. Nah, step selanjutnya di sini ini sangat menarik karena seperti magic ya. Karena kita lihat di sini kita punya yang pangkatnya ganjil-ganjil, untuk melengkapinya kita kalikan dengan yang pangkat genap-genap. Jadi kita punya yang ganjil, terus kita juga punya yang genap. Berarti kan kita punya semuanya kan. Jadi kita peroleh produk ini yang di bawah. Tetapi ternyata yang kita kalikan di sini produknya itu bisa kita pecah jadi dua. Dan dia sudah meliputi semuanya ini yang sini. Jadi ya seperti ajaib saja kan. Karena kita mengalihkan sesuatu untuk melengkapi, ternyata sesuatu yang melengkapi tadi sudah melingkupi semuanya. Dan ini hanya terjadi kalau ya produknya di sini sampai hingga. Kalau berhingga ya jelas tidak mungkin. Nah, di sini kita punya produk yang sama, coret. Jadi kita produk ini dan kita bisa lihat di sini untuk produknya. Kan kita punya di sini 1 plus Q dikali 1 plus Q kuadrat, terus dikali 1 plus Q pangkat 3, dan masing-masing ini kan sama seperti merepresentasikan penjumlahnya dia muncul sekali. Jadi kita peroleh ini adalah fungsi pembangkit untuk ya banyaknya partisi dengan penjumlahnya berbeda. Nah, kalau kita tadi sudah membicarakan angka ya, kalau misalkan bosan, nah ini ada cara lain untuk melihat partisi. Jadi dengan diagram supaya tidak bosan saja kan, bisa terlihat. Dan untuk diagram Ferrer ini juga sebenarnya untuk beberapa penelitian juga dipakai khususnya untuk interpretasi kombinatorik dari suatu partisi. Jadi beberapa orang ada yang menggunakannya karena kan powerful sekali ini. Jadi bisa kita lihat ya di sini ya partisi dari bisa kita lihat. Jadi yang baris ini menunjukkan nilai dari penjumlahnya. Jadi ini representasi dari 4. Terus ini 3 tambah 1. Ini 2 ditambah 1 tambah 1. Ini 2 tambah 2. Terus ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi ini diagram Ferrer dari semua partisi dari 4. Nah, kalau misalkan kita punya dua partisi, kita punya hubungan saling konjugat di sini. Jadi 5 tambah 2 tambah 1 bisa digambarkan dengan diagram Ferrer seperti ini. Kita punya ini 5, ini 2, ini 1. Selanjutnya 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini kan 3, 2, 1, 1, 1. Nah, mereka saling konjugat. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini ya. Kalau kita pandang dia sebagai seolah-olah seperti matriks, itu kan semacam kalau kita membuat transposnya. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi bisa dilihat di sini, ke bawah 3, ini ke kanan 3. Ini ke bawah kanan 2, ini 1, 1, 1, ini juga 1, 1, 1. Jadi kedua partisi ini disebut saling konjugat. Nah, apakah dua partisi ini berhubungan? Terutama kalau kita menghimpun semua partisi dari 8 dan dengan diagram Ferrer seperti ini, ternyata kita punya sifat ini ya. Nah, banyaknya partisi dengan penjumlahnya ada sebanyak M, itu akan sama dengan banyaknya partisi dengan penjumlah terbesarnya. Jadi penyusunnya ini yang paling besar itu sama dengan M. Nah, ya bisa kita lihat ini M penjumlah, berarti kan ke bawahnya paling ada sebanyak M.
Nah, ini ke kanannya itu banyak M kan berarti. Jadi kita bisa lihat relasi konjugat di sini bisa dibentuk fungsi bijektif. Nah, selanjutnya suatu partisi dikatakan konjugat diri sendiri atau self konjugat jika konjugatnya merupakan partisi tersebut. Jadi misalkan kita punya dua ini kan kalau mau kita buat konjugatnya akan kembali ke partisi ini. Ini juga ya, jadi partisi ini lagi. Dan ya kita sama ini ternyata kalau dia konjugat diri sendiri, jadi banyaknya partisi dari N yang konjugat diri sendiri akan sama dengan banyaknya partisi dari N dengan masing-masingnya penjumlahnya ganjil dan berbeda. Nah, dari gambar ini, apakah ada yang bisa melihat kenapa? Jadi kita buat pemetaan bijektif dari sini ke sini, ke ini ya, penjumlah ganjil berbeda. Nah, bagaimana caranya? Ya, seolah-olah seperti kita potong saja kan di sini kan. Jadi kalau kita punya dia konjugat diri sendiri, pasti kan bentuknya seperti ini. Nah, ini ke bawah dan ke kanan kan pasti akan sama. Terus ditambah satu di sini. Jadi kalau kita rentangkan ini, akan jadi banyaknya ganjil. Ini kan juga rentangkan banyaknya ganjil. Jadi kita bisa membuat pemetaan bijektif dengan cara seperti ini. Ya, jadi partisi ini kawannya ini, partisi ini kawannya ini, dan seterusnya. Itu ya kurang lebih gambarannya bagaimana cara membuat pemetaan bijektif dari himpunan partisi yang di sebelah kiri dengan himpunan partisi yang di sebelah kanan. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang kongruensi, dan ternyata kongruensi dari suatu partisi ini juga sangat menarik. Ini paper dari Srinivasa Ramanujan. Tuh kalau di topik ini ya, sangat legend sekali, benar-benar legenda. Dan dia melihat ini dari tabel yang diberikan oleh McMahon tadi. Dan bisa dilihat di sini P4, P9, P14, P19 itu nanti dan seterusnya ya. Ini semuanya kelipatan 5. Dan dia juga bisa melihat P5, P12, P19 dan seterusnya kelipatan 7 dan ini kelipatan 11. Nah, apa yang menarik dari bilangan-bilangan ini, ya kan? Jadi kita bisa melihat 4 itu kan sebagai 5 kali 0 tambah 4. 9 itu 5 kali 1 tambah 4, 14 itu 5 kali 2 tambah 4, 19 itu 5 kali 3 tambah 4. Dan ternyata ya dapat ditunjukkan partisi dari bilangan yang berbentuk 5n plus 4 itu banyaknya adalah kelipatan 5. Terus di sini kita bisa lihat 5 itu 7 kali 0 tambah 5, terus ini 7 kali 1 tambah 5, 19 itu 7 kali 2 tambah 5, 26 itu 7 kali 3 tambah 5, dan ternyata bilangan-bilangan yang berbentuk seperti tadi, kalau kita cari banyaknya partisinya, nah, mereka kelipatan 7. Dan ini bentuknya adalah 11 kali sesuatu ditambah 6. Dan sebagai contoh ya, supaya tidak ngawang, nah, saya berikan contoh di sini. Yang 5 tadi, kita bisa lihat di sini, ketika N-nya sama dengan 4, P4 itu sama dengan 5 ya. Dan ini ya jelas habis dibagi 5. Terus 9, itu P9 sama dengan 30, habis dibagi 5 juga. P14, 135, habis dibagi 5. P19 juga habis dibagi 5. Dan ya, kongruensi ini sudah ditunjukkan oleh Ramanujan sendiri. Dan yang 11 sebenarnya agak berbeda, yang 5 dan 7. Nah, ini ya, film tentang Ramanujan, The Man Who Knew Infinity. Mungkin dari Bapak Ibu dan adik-adik ada yang melihatnya. Jadi ini aktor utamanya yang memerankan Ramanujan, Dev Patel. Terus ini yang memerankan Hardy, C.N. Hardy, mentor di Ramanujan. Jadi filmnya menarik sekali, dan tentu saja ya namanya film ya tidak 100% sama, tetapi ya sebagian besar sama lah dengan kehidupan yang benar-benar dialami oleh Ramanujan. Dan luar biasanya adalah Ramanujan ini
menghasilkan sampai ribuan formula. Berdasarkan Wikipedia, 3.900 formula. Dan saya masih ingat ketika Profesor Byrne dari Illinois, jadi tahun lalu saya ke sana kan ke Universitas Illinois, itu beliau bercerita tentang Ramanujan dan beliau mengatakan bahwa dari ribuan formula tadi yang salah itu hanya belasan. Jadi bisa dikatakan ya, akurasinya bagus. Dari ribuan yang salah hanya belasan, karena formula yang dia dapatkan itu sebagian besar tidak ada buktinya. Dan ya ada 3 orang yang benar-benar serius untuk membuktikan formula-formula tersebut. Pertama adalah Profesor Aski, terus Profesor Andrews dari Pennsylvania, terus Prof. Bentani. Maka dari itu beliau ya sangat dekat sekali dengan karya-karya yang dihasilkan oleh Ramanujan. Oke. Nah, untuk yang formula yang tidak tepat tadi, salah satunya ini ya. Jadi Ramanujan membuat konjektur yang dari modulo pangkat 5, 7, 11 dari yang awal tadi. Dan ini ada sedikit modifikasi. Jadi untuk yang kongruensi ini benar semua. Dan kita bisa dilihat di bagian sini, dia pangkat sesuatu dan modulusnya juga naik juga. Dengan ritme yang sama kan. Ini juga 7 pangkat sesuatu, tapi ini hanya separuhnya. Terus di sini ini naik juga, ini harusnya pangkat ya, pangkat J. Dan diambil deltanya itu adalah seper dari ini, 1/24 dari L pangkat J. Dan kita bisa lihat kan, ini kan 5, 7, 11, itu kan koprima dengan 24. Jadi kalau kita bentuk lapangan Galois GF L pangkat J kan nanti dia 24 ini punya inverse kan di situ. Artinya kongruensi ini yang 4 disebutkan ke Watson, dan selanjutnya ada Macpherson dan Hun, itu memberikan bukti yang lebih elementer lah di situ. Jadi lebih ke arah melihat matriksnya apa yang terjadi. Dan Frank Garvan ini murid ketika S2, ini mahasiswanya Profesor Herson ini, dan 3 di Pennsylvania dengan Profesor Andrews, itu memberi bukti untuk yang 7. 5 dan 7 ini sebenarnya mirip, tetapi ada beberapa perbedaan lah, karena persamaan modularnya kan nanti akan berbeda. Dan yang 6 ini 11, yang modulo 11 memang spesial. Jadi berbeda dengan 5 dan 7, itu dibuktikan oleh Atkin. Share sedikit ya tentang metode pembuktian kongruensi, karena ya ketika saya mengajukan proposal kemarin kan salah satu komentar dari reviewernya itu metode apa yang akan digunakan. Jadi kalau di teori bilangan tuh metodenya macam-macam ya. Kadang-kadang kita tidak tahu metode mana yang cocok. Nah, sebelum kita masuk ke metode-metode tersebut, saya ingin share satu foto untuk selipkan saja ini ya. Jadi foto ini diambil tahun lalu di Illinois dalam rangka seminar untuk konferensi untuk memperingati ulang tahun ke-80 dari Profesor Byrne. Di beberapa kali sudah saya mention tadi. Ini ada 3 nama besar di topik ini tentang partisi. Itu ya tidak termasuk Ramanujan maksudnya yang sekarang. Jadi ada R. Aski, terus ada Profesor Andrews dan beliau. Nah, beliau ini punya murid PhD banyak, yang sudah lulus juga, terus punya murid lagi. Nah, salah satu murid dari beliau yang PhD dulu adalah yang di sampingnya, itu Profesor Chan Heng Huat. Beliau bekerja di NUS, National University of Singapore, di Departemen Matematika tentunya. Dan Profesor Chan ini, sejauh yang saya tahu, sampai sekarang baru meluluskan 2 mahasiswa PhD, dan ya itu lebih karena idealisme beliau ya, karena ya suatu lain hal beliau pernah cerita dan sebenarnya tidak baik untuk saya di sini. Nah, 2 tersebut, yang pertama adalah supervisor saya, Dr. Topi Chun, beliau bekerja di NIE, National Institute of Education, dan yang kedua adalah Wang Yu Chun, dia bekerja
terakhir yang saya tahu bekerja di Universitas Wuhan. Wah, tempat pertama kali virus corona menyebar ya. Dan saya tanya teman saya yang dari Cina juga, dari Tiongkok itu kan, ya katanya sebelum virusnya merebak, dia sudah pulang ke kampung halamannya, jadi aman lah. Jadi sekarang saya kurang tahu kerjanya di mana. Tapi sebelum corona merebak, ya kerja di Wuhan. Terus yang terakhir sebenarnya tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena semua sudah kenal kan siapa. Nah, untuk metodenya, pembuktian dari kongruensi ini macam-macam. Dan di sini akan saya contohkan kongruensi modulo 5 yang di awal dimention tadi. Jadi kita akan gunakan notasi ini, EQ infinity adalah perkalian ini ya, produk ini. Nah, kita bisa menuliskan fungsi pembangkit dari P tadi, fungsi partisi kita tadi, sebagai 1 per QQ infinity. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan beberapa metode yang saya ambil dari bukunya Profesor Ban, Number Theory in the Spirit of Ramanujan, untuk membuktikan kongruensi ini ya. P dari 5N plus 4 itu selalu kelipatan 5. Metode pertama ini diberikan oleh Ramanujan, dan metode ini membutuhkan 2 teorema ini. Jadi pertama adalah Lambert theorem tadi yang sudah kita gunakan untuk mencari relasi rekurensinya tadi sama persis. Jadi di sini kita punya QQ infinity ini pangkatnya 1. Nah, untuk yang identitas Jacobi, ini kita punya QQ infinity juga, tapi di sini pangkatnya 3. Bagaimana cara menunjukkannya? Nah, kita lihat persamaan ini ya. Jadi ini pangkat 4, terus pembagian di sini pangkat 5, berarti kan tinggal pangkat 1. Padahal kita punya QQ infinity kan fungsi pembangkit tadi, berarti bisa kita tulis ulang sebagai sum ini. Ini kenapa tambah 1? Karena kita punya Q di depan tadi, kita masukkan ke penjumlah sini. Dan teorema binomial karena 5 itu prima, akan kongruen dengan 5-nya ini bisa masuk. Dan kalau kita buat bentuk pembagian, kita peroleh bentuk ini akan kongruen 1 mod 5. Padahal bentuk ini kan sama persis dengan ini. Berarti kita punya yang kiri ini kongruen dengan yang kanan ini mod 5. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, kita kan punya di sini pangkatnya 4. Padahal dari yang identitas Jacobi tadi kan yang melibatkan pangkat 3, dan yang segi 5 tadi kan melibatkan yang pangkat 1. Jadi yang pangkat kita buat deretnya menggunakan identitas Jacobi, terus yang pangkat 1 buat deretnya menggunakan yang teorema yang 5 tadi. Dan kita cek pangkatnya di sini kapan kelipatan 5. Kenapa? Karena yang di sisi kanan bisa kita lihat tadi untuk fungsi pembangkitnya akan bersesuaian dengan yang pangkatnya kelipatan 5. Dan ternyata ketika kita cek yang pangkatnya 5, itu koefisiennya juga kelipatan 5. Ya, berarti yang dari sisi kanan juga kita peroleh P 5N plus 4-nya juga kelipatan 5. Nah, untuk cara kedua, ini diberikan oleh Profesor Andrews. Lema ini ya. Untuk lema yang pertama dia bentuknya bisa dilihat di sini seper QQ infinity kuadrat. Terus di sini ada bentuk Q pangkat bilangan kuadrat di sini. Dan juga membutuhkan salah satu identitas dari, jadi ini salah satu theta yang diberikan oleh Ramanujan. Dan ini ya sebenarnya kalau kita punya VQ itu adalah fungsi pembangkit dari bilangan kuadrat sempurna. Makanya kita punya di sini Q pangkat M kuadrat. Ternyata deret ini bisa ditulis ulang sebagai produk atau perkalian. Nah, ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita punya persamaan ini, kita bisa pecah. Nah, ini pemecahannya mirip seperti yang ini tadi ya, penyusun ganjil dan penyusun berbeda tadi. Dan kita punya ini kan sama dengan V minus Q, kita bisa ubah jadi deret. Dan bentuknya sudah seperti yang dilema, dan ternyata kita cek koefisiennya terjadi ketika K-nya sama dengan 5L plus 4. Dan ini yang kita inginkan. Dan cara ketiga itu lebih rumit, yang paling rumit, tetapi di sini lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak hanya mendapatkan dia habis dibagi 5,
tetapi kita juga bisa menyatakan bentuk itu sebagai 5 kali sesuatu. Jadi sesuatunya itu jelas. Nah, di sini caranya bagaimana? Ya pertama, karena ini bisa dilihat ya pangkatnya 1, berarti kan kita bisa pakai yang pentagonal number theorem tadi, yang bilangan segi 5 tadi, dan kita perkan, dan ternyata karena kita fokus di sini mencari pangkat yang kongruen dengan sesuatu per 5 mod 1, jadi ini bisa dilihat, ini pangkatnya ada Q-nya, ini pangkatnya kan bulat, terus di sini Q pangkat 1/5 mod 1, di sini pangkatnya di semua di sini adalah Q pangkat 2/5 mod 1. Terus persamaan ini dipangkatkan 3. Nah, di sisi lain kita juga bisa memandang persamaan ini dari yang identitas Jacobi tadi ya. Dari identitas Jacobi tadi terus dibagi, cari residunya, ternyata hanya melibatkan 3 bentuk seperti ini. Dan kita tidak memperdulikan G1, G2 di sini bentuknya seperti apa. Karena kita hanya mengklaim di sini pangkatnya bulat dan koefisiennya juga bulat. Nah, dari 2 persamaan tadi tidak disederhanakan, kita peroleh hubungannya, dan ya gunakan rasionalisasi. Ini persis seperti bentuk pertama, hanya resiprokalnya, jadi sepernya. Dan kita mau bentuk penyebutnya di sini, pangkatnya semuanya bulat. Arahnya di situ. Jadi ya di sini kalimatnya menggunakan rasionalisasi ya, dan tidak saya tuliskan karena panjang sekali. Di buku Number Theory in the Spirit Taman Hujan itu sampai 2 halaman rasionalisasinya ini. Jadi ini kesimpulannya panjang, jadi tidak saya sampaikan. Tapi yang menarik di sini adalah bisa kita lihat di sini koefisien dari yang Q pangkat 4/5 ini kelipatan 5 kan. Ini sama dengan 5. Dan kita bisa memandang seper Q pangkat 1/5, Q seperpangkat 5 infinity ini sebagai fungsi pembangkit dari di situ. Nah, di sisi lain kita bisa menunjukkan kalau seper dari ini bisa dituliskan ulang dalam bentuk produk. Nah, di sini tadi kita punya fungsi pembangkit dari partisinya, terus di kanan yang bersihkan ternyata koefisiennya kelipatan 5. Jadi ya kita bisa tulis ulang dengan mencari pangkat dari Q yang kongruen dengan 4/5 mod 1. Kita peroleh bentuk ini, dan seper ini kan kita sudah punya bentuk produknya. Jadi kita punya teorema ini. Kita punya sum dari n sampai dengan 0 sampai tak hingga P5n plus 4 Q pangkat n akan sama dengan 5 dikali bentuk ini. Di teorema ini bisa dikatakan lebih powerful. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat dia sekedar habis dibagi 5, tetapi kita bisa menyatakan dalam bentuk 5 kali sesuatu, dan sesuatunya wujud di sini. Ya, dan ini bisa digeneralkan lagi. Kalau P25N plus sesuatu ternyata bisa ditunjukkan ya ada sesuatunya tadi yang mengakibatkan banyaknya partisi 25N plus sesuatu tadi itu kelipatan 25. Dan itu seperti yang modulo pangkat tadi yang diutarakan oleh Ramanujan. Nah, cara lain itu bisa juga dengan menggunakan bentuk modular, tetapi untuk contoh ini saya tidak menggunakan yang modulo 5. Saya menggunakan contoh lain. Jadi saya menggunakan ini ya, infinity pangkat K, dan bisa kita lihat ketika K-nya negatif 1, kita punya seper Q infinity. Ya, jadi itu sama persis dengan fungsi pembangkit dari kita tadi. Jadi kita peroleh Pn itu P-1n. Dan lebih khusus lagi, Profesor Chang Heng Huat yang sudah saya mention tadi dan Wang Liu Chen itu mengkaji kongruensinya ketika K-nya bilangan rasional. Jadi sudah banyak peneliti yang meneliti K-nya bulat, khususnya ketika K-nya negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau K-nya rasional? Nah, kalau K-nya rasional, penyebut dari PA per BN dan B itu punya pembagi prima yang sama. Contohnya di sini
saya punya QQ infinity pangkat negatif setengah. Ini kan B-nya kan berarti kalau kita punya upper B ya, K sama dengan upper B berarti kan B-nya ini 2. Dan bisa kita lihat di sebelah kanan, penyebutnya itu semuanya kelipatan 2. Jadi kalau misalkan di sini pangkatnya misal 1/6, nah di sebelah kanan ini penyebutnya semuanya pangkatnya itu 2 pangkat sesuatu dikali 3 pangkat sesuatu. Dengan memiliki pembagi prima yang sama. Jadi di sini menarik untuk dikaji kongruensinya modulo M. Nah, dengan dari M dan B di sini itu prima. Dan papernya baru saja terbit tahun lalu, dan seingat saya waktu saya menghadiri events dari Universitas ini masuk juga ke disertasinya. Dan mereka menunjukkan ini semua. Dan apa yang ini saya dan teman saya dari SPMS, ya alhamdulillahnya sudah kita masuk bareng. Tadi Hong Nan Kun masuk S3 bersama, dan ya sebenarnya dia ujiannya duluan, isi beberapa minggu dari saya. Ya, masuk bareng, keluar bareng, bersyukur sekali. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ya, ada pandemi ini. Dan kita menunjukkan beberapa kongruensi yang belum ada di paper ya Prof. Chan tadi dan Wang Yuchun. Di sini untuk kasus B sama dengan 3 dan L sama dengan 19 itu adalah konjektur yang ada di paper ini tadi. Untuk hasil ini sebenarnya juga sudah pernah saya presentasikan ketika Singapore Math Symposium di NUS, dan ya bersyukurnya mungkin salah satunya ini ya menunjukkan konjektur di papernya Prof. Chan juga bisa mendapat di situ. Oke, nah bagaimana dengan buktinya? Untuk modular formnya saya ingin memperkenalkan sedikit ya bentuk modular. Jadi kita punya SL2Z itu himpunan semua matriks atas bilangan bulat yang determinannya 1. Kita sudah cukup familiar kan dengan ini SL2Z. Dan bentuk modular itu intinya adalah fungsi holomorfik yang dipenuhi pada bidang ini ya, yang image-nya lebih dari 0. Jadi kalau kita punya kompleks itu yang di atasnya dan memenuhi syarat 2 itu. Jadi pertama dengan SL2Z-nya kita, dan kedua adalah ekspansi Fourier-nya. Dan selanjutnya F ini dikatakan bentuk cusp kalau C0-nya 0, dan notasi ini MK gamma itu ruang bentuk modular dan SK gamma itu ruang bentuk cusp-nya dengan bobot K pada gamma. Dan kita juga memerlukan operator di sini T, kita definisikan seperti ini. Nah, tujuannya apa? Saya jelaskan nanti. Dan yang menarik dari bentuk ini, kalau misalkan kita punya F-nya di MK gamma, nanti ketika kita aplikasikan operator itu masih di MK gamma. Nah, bagaimana buktinya? Nah, pertama saya berikan ini dulu diskriminan dari bentuk modular. Jadi bentuk ini juga sudah, kalau tidak salah, kemarin ketika Simpaskul itu juga sudah dibahas oleh Profesor Marussia Reboledo. Jadi beliau yang menjelaskan tentang diskriminan, terus basis dari ruang bentuk modular tadi dan sebagainya. Jadi ini sama persis deltanya ini dengan yang beliau sampaikan. Dan ya, delta ini kita pangkatkan dengan M itu sama dengan ini. Dan kita bisa melihat yang sebelah kanan ini ternyata berelasi dengan merupakan fungsi pembangkit dari P-1 per Bn. Nah, dari sini kita punya pangkat L, Q pangkat L di sini, dan itu mengganggu. Oleh karena itu kita perlu aplikasikan operator Hecke. Dan ya, ini tadi ya, ini pangkatnya jadi 1-1. Terus kita otak-atik lagi bagaimana caranya. Terus di sini kita punya Q pangkat L lagi. Terus diaplikasikan operator Hecke tadi lagi 2 kali. Jadi kita peroleh ini. Nah, selanjutnya
Kalau yang sisi kanan kan sesuatu yang ingin kita tunjukkan. Yang sisi kiri ini kan ya kita harus tahu ini bentuknya seperti apa. Oleh karena itu ya di ini ya di ruang modular tadi, dan kita bisa intinya kita mencari basisnya dan kita nyatakan dia dalam kombinasi linear basisnya. Dan ya untuk Eisenstein series ini juga sudah untuk yang mengikuti Pascal sudah diperkenalkan juga, dan ini biasa digunakan untuk membentuk basis dari yang ruang kasusnya. Jadi kita punya B1 yang berbentuk seperti ini, delta pangkat M, terus delta pangkat Mn1, dan E6 ya, kuadrat, dan seterusnya. Ini dia akan membentuk basis dari ini. Karena dia membentuk basis, berarti apa yang kita punya di sisi kiri ini dapat dinyatakan dalam kombinasi linear basisnya. Nah, jadi ya dia akan sama dengan kombinasi linear basisnya, dan sisanya kita cek pakai komputer untuk mencari koefisien di sini. Karena kalau misalkan manual itu tidak mungkin, terlalu besar angkanya. Jadi contohnya kalau misalkan kita ambil kasus yang di konjektor tadi ya, ketika B-nya 3, L-nya 19, kita peroleh ini, dan kita bisa cari ternyata kelipatan 19 kuadrat. Jadi kita peroleh kongruensi tadi. Kita sudah masuk ke bagian terakhir dari presentasi saya pada pagi hari ini tentang partisi dengan penjumlah ditandai. Jadi belum banyak hasil-hasil yang saya dapatkan, tapi ya setidaknya saya bisa share sesuatu yang menarik dari sini. Kenapa kok ini menjadi menarik? Dan apa saja yang dapat dikerjakan dari partisi dengan penjumlah ditandai. Jadi pada tahun 2002, satu kelompok peneliti ini memperkenalkan penjumlah. Apa itu partisi dengan penjumlah ditandai? Intinya dia partisi dari M yang setiap penjumlahnya dengan magnitude yang sama, dengan nilai yang sama, itu ditandai tepat 1. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya partisi dari 5 kan sama dengan 3 tambah 1 tambah 1. Nah, di situ 3 tambah 1 tambah 1, kita tandai, jadi 3-nya kan muncul, jadi harus ditandai minimal tepat 1, terus 1-nya juga harus ditandai tepat 1. Jadi 3 tambah 1 tambah 1 itu jadi 3 di 1 di teks tambah 1, 3 di teks 1, dan 1 di teks. Atau mungkin lebih jelasnya saya berikan di sini, ketika N-nya sama dengan 2, kalau di partisi 2, kita punya 2 dan 1 tambah 1. Jadi di sini kita bisa tag, ini 2 harus di tag kan, karena dia 2-nya muncul. Terus ini bisa di tag yang pertama atau yang kedua. Jadi kita punya 3 partisi dengan penjumlah ditandai dari 2. Dan banyaknya partisi dengan dari N dinotasikan dengan PDN. Jadi kita punya PD2 ini sama dengan. Nah, untuk fungsi pembangkitnya sendiri diberikan ini ya, produk ini. Jadi ada 4 bentuk di sini. Dan ya yang menarik di sini adalah untuk fungsi pembangkitnya kita punya kesatuan. Jadi tidak ada penjumlahan atau pengurangan di sini. Dan itu lebih nyaman. Ya, nanti kalau misalkan kita ingin meneliti tentang sifat-sifat keterbagiannya. Dan biasanya kalau di teori partisi kesulitannya adalah salah satunya ya bagaimana mencari fungsi pembangkitnya. Karena kalau kita mau mendefinisikan partisi itu, tapi kita tidak bisa mencari fungsi pembangkitnya, apa yang bisa kita kerjakan untuk melakukan lebih jauh. Jadi ini bagus sekali, cantik sekali bentuknya, dan dengan form tadi ya, bentuk modular dan beberapa identitas yang ada di deret Q. Andrews, Lewis, dan Lovejoy menunjukkan bahwa banyak sifat keterbagian yang menarik. Dan salah satunya adalah kongruensi ini. Dan ini menarik kenapa? Kalau kita lihat tadi kongruensi yang dari Ramanujan, bentuk yang di sini, angkanya,
Ini kan prima, dan di modulusnya itu adalah bilangan prima yang sama. Jadi bisa kita lihat di sini, ini 3, ini juga 3. Dan kongruensi semacam ini kita sebut dengan kongruensi tipe Ramanujan. Jadi ini adalah salah satu contoh kongruensi tipe Ramanujan untuk modulo 3. Dan ini menarik sekali, karena untuk yang kongruensi tipe Ramanujan ini biasanya bisa dicari interpretasi kombinatoriknya. Nah, itu kenapa yang kongruensi tipe Ramanujan itu biasanya jadi primadona di situ. Nah, lebih lanjut mereka juga mencari formula untuk yang PD2N dan PD2N plus 1 dan menunjukkan yang ini. Jadi di paper tersebut hanya menjamin eksistensi, tetapi tidak dituliskan FQ square-nya ini bentuknya apa. Dan bisa kita lihat kalau notasi seperti ini, kan di dalam FQ square isinya kan deret, dan pangkat dari setiap Q-nya itu pangkatnya pasti genap. Terus kelompok peneliti lain itu mendapatkan formula, jadi seperti yang di awal tadi, tapi ini lebih khusus dan langsung terlihat di sini PD 3N plus 1, 3N plus 2, dan nanti juga ada yang 3N. Jadi mereka membuat diseksi di sini, jadi dikelompokkan 3-3, terus masing-masing kelompoknya itu bentuknya seperti apa. Jadi dicari formulanya. Dan yang 3N plus 2 tadi itu kan kelipatan 3 kan, dan ternyata tidak hanya kelipatan 3, tapi dia bisa dinyatakan 3 kali ini. Ini lebih umum daripada yang sebelumnya tadi. Karena ya kita tidak hanya bisa mengklaim dia kelipatan 3, tetapi langsung ditulis 3 kali sesuatu. Dan selanjutnya untuk FQ square-nya sebelumnya itu kan tidak disebutkan ya secara eksplisit bentuknya seperti apa. Tapi untuk yang ini mereka mendapatkan bentuk eksplisitnya. Dan metode yang digunakan adalah menggunakan continued fraction, pecahan kontinu. Mungkin kurang pas ya bahasa Indonesianya. Ya intinya pecahan yang ada pecahan lagi di dalamnya terus sampai hingga. Terus, sementara ini saya mendapatkan bukti alternatifnya untuk yang semuanya tadi. Dan ya untuk metodenya tidak saya share di sini, masih private ya. Intinya bisa diperoleh itu semua dengan cara lain, tidak sama dengan yang kelompok peneliti tadi. Dan secara khusus juga bisa didapatkan FQ square seperti ini. Tetapi FQ square di sini bisa dilihat dia kan seharusnya langsung terlihat kalau dia fungsi genap. Tapi di sini ada yang pangkat-pangkatnya ganjil. Jadi secara langsung itu tidak bisa dilihat di sini kalau dia genap atau ganjil. Jadi kita bisa ubah sedikit dari situ, dari beberapa ya alat-alat yang ada. Ini saya merecall dari fungsi theta kubik dari Borwein. Jadi untuk lengkapnya sebenarnya ada 3, EQ, BQ, CQ. Tapi saya hanya menggunakan yang A saja. Dan ya ini spesialnya bisa dilihat dari pangkat Q. Ini kan bentuk khusus. Dan menggunakan sifat-sifat dari EQ tadi, FQ square yang saya dapatkan bisa diubah menjadi bentuk ini. Jadi kita punya produk per produk kan di sini dikalikan dengan ini. Dan di sini ini pangkatnya semuanya genap, terus ini juga semua genap, ini semua genap. Berarti ya semuanya pasti nanti pangkatnya genap. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan lebih khusus lagi, ini yang sesuai dengan apa yang dimention dengan dari kelompok peneliti. Dan ya dari sifat AQ-nya dapat direpresentasikan sebagai ini, kan kita butuh tadi AQ square. Dan ketika kita substitusi, kita akan mendapatkan bentuk yang sama persis dengan yang ada di papernya Chen, Jijin, dan Shen. Jadi untuk yang paper yang di sini, ini sebenarnya hasil utama mereka itu adalah interpretasi kombinatorik dari kongruensi modulo 3 yang tadi.
Nah, selanjutnya belum terlalu lama ya, tahun 2008 ada seorang peneliti dari Cina, Profesor Bernard Lin, Universitas Jimei. Nah, ini mengkaji, tadi kan kita punya penjumlahnya itu diberi tanda. Jadi yang dikaji di sini adalah banyaknya tanda pada partisi dengan penjumlah ditandai dari N. Dan ternyata banyaknya tanda ini juga menarik karena sifat-sifat keterbagiannya juga cukup banyak dan beberapa mirip dengan yang kita punya tadi, PDN tadi. Dan banyaknya tanda pada partisi dengan jumlah yang ditandai dari N itu dinotasikan dengan PDTN. Jadi T ini dari kata tag, karena di paper aslinya kan maksudnya tanda di situ kan tag. Dan bisa dicari fungsi pembangkitnya. Cuma fungsi pembangkitnya di sini ada nih pengurangan. Jadi agak sedikit merepotkan untuk mencari sifat-sifatnya. Dan ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita mendapatkan kongruensi tipe Ramanujan modulo 3 juga, dan bahkan kita mempunyai ekstra. Jadi T3N itu kongruen dengan 0 mod. Kalau yang di PD tadi kan yang sebelah ini bukan kelipatan 3. Dan kalau yang bawah ini kan sama persis seperti yang di PDN. Dari sini kita ya ada ini ya menduga mungkin tidak mencari kesamaan-kesamaan sifat antara yang tadi PDN dan PDTN. Jadi ada banyak peluang riset yang ada di sini, ya kan? Jadi tadi sudah kita bahas ada bukti alternatif untuk yang PDN ya, 3. Nah, terus mungkinkah dicari bukti alternatif untuk yang kongruensi modulo 3 yang untuk PDTN? Ya kan, itu kan juga jadi pertanyaan kan. Dan selanjutnya, nah PD3N plus 2 itu kan sudah ada yang mendapatkan interpretasi kombinatoriknya untuk yang PD3N plus 2. Nah, sekarang bagaimana dengan yang PDT3N plus 2 dan PDT3N? Interpretasi kombinatoriknya seperti apa? Itu kan menarik juga untuk dikaji. Terus, nah, untuk keterbagiannya, kongruensinya, ya tentunya masih banyak yang miss kan, karena tidak mungkin semuanya sudah tercakup. Jadi apakah ada kongruensi baru yang dipenuhi? Terus yang terakhir, nah di web ini tadi ada konjektur 2 di belakang. Nah, bagaimana dengan buktinya? Jadi PDO ini maksudnya seperti partisi pada penjumlah ditandai, tetapi penjumlahnya semuanya ganjil. Di O sini dari kata out. Nah, kalau ganjil semua, bagaimana kasusnya? Jadi ya sangat menarik sekali untuk dikaji lebih lanjut. Untuk jawabannya bagaimana ya saya belum tahu kan, karena ya belum tahu. Itu tadi untuk melakukan lebih lanjut. Dan ini beberapa daftar pustakanya. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan.